Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Faris Utomo dengan NRP 2372902. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dari web dasar saya. Em, Pertama dari homepage terlebih dahulu. Di homepage ini saya buat navbar dengan tag nav. eh, Ya, elemen yang menandakan awal dari bagian navigasi. Lalu kelasnya navbar expand. Ini untuk eh, editingnya, editing dari si navbarnya internal dari HTML-nya tanpa CSS. Lalu si kelas dari navbarnya saya menggunakan kontainer Fluid untuk menaruh list, unordered listnya. Lalu button explore di bagian eh, depan video terdapat button explore dengan tag A yang terlink dengan page yang sama. Lalu boxnya saya hover di CSS seperti itu. Lalu terdapat eh, tadi ada button explore yang terhubung dengan logo ini. Logo ini tuh langsung saya link ke page selanjutnya, yaitu page yang news gitu. Logo ini bisa di hover juga dengan CSS. Lalu di bagian newsnya, setelah tadi mengklik bagian logo, terdapat foto dan juga teks yang saya gabungkan di dalam kontainer. Eh, Lalu singkatnya saya letakkan button di bawah teksnya. Button ini terhubung dengan JavaScript. Eh, dengan eh, mengklik si button ini, kita dapat membuka teks lanjutan eh, yang telah di hidden atau disembunyikan sebelumnya. Gitu. Lalu di bagian eh, bawah, di bagian bawah pada news page, ini terdapat eh, list. List ini ada 4. Lalu saya hubungkan dengan JavaScript juga. Bagaimana cara kerjanya? Ini menggunakan JavaScript filtering. Jadi setiap list ini akan eh, membagi kelas dari si masing-masing card. Misal si kita pencet all, cardnya akan keluar semua. Ketika kita pencet trend, yang keluar akan eh, card pada trend saja. Dan selanjutnya living, runway sama saja. Lalu di cardnya saya menggunakan kelas dari postbox. Postbox ini eh, terdapat berita yang saya hubungkan, yang kata-kata underline ini bisa ditekan untuk menuju ke website selanjutnya. Gitu. Lalu di bagian shop page atau bagian halaman belanja, di sini saya eh, menggunakan navigasi bar, tapi bukan menggunakan tag nav. Eh, Hanya saja ini untuk mengnavigasi kemana kita eh, memilih atau memfilter bagian yang ingin dituju gitu. Seperti misalnya bagian card yang discount. Tinggal diklik saja, itu saya link dengan ID si cardnya. Lalu bagian pre-love juga sama, aksesoris juga sama seperti itu. Lalu eh, pada bagian card box ini terdapat button. Button ini terhubung dengan
website e-commerce. Jadi saya tidak membuat uh, page atau halaman yang uh, berisikan tentang si card ini gitu. Uh, Lebih rincinya saya tidak buat. Dan ketika ingin diklik, cardnya akan hover sama hover dengan CSS. Lalu eh, pada bagian about author atau tentang si penulis, ini terdapat teks yang berisikan animasi. Yang dimaksud teks ini akan muncul ketika page baru dibuka atau halaman baru dibuka atau di refresh. Lalu pada bagian foto eh, si pembuat web ini menggunakan shadow biasa. Lalu pada bagian button button yang more about me ini sama pakai JS juga, konsepnya sama-sama yang news tadi. Ketika diklik akan muncul teks lanjutan gitu menggunakan hidden gitu. Lanjut ke yang bagian question box dan map. Map ini saya menggunakan iframe. Iframe ini eh, untuk meletakkan si web dari yang dimasukkan di HTML. Saya menggunakan embed map menunjukkan kota si pembuat web. Lalu di bagian question box ini terdapat nama yang berisikan nama, email, lalu pesan-pesan untuk si pembuat webnya. Dan saya ini sambungkan question box ini ke form Spree. Lalu itu bisa dibaca oleh si pembuat webnya. Lalu yang terakhir eh, ada eh, footer. Footer ini isinya hanya gambar, lalu logo-logo untuk email, telepon, eh, peta. Email ini saya sambungkan ke eh, aplikasi yang nantinya si pengguna dapat mengakses itu. Maksudnya misalnya ini fahrizky100@gmail.com. Ketika diklik nanti langsung menyambung ke eh, Google Mail seperti itu. Lalu di bagian pojok kanan bawah ini eh, terdapat logo akun sosial media yang terhubung dengan akun sosial media si pembuat website. Akun utama si pembuat website itu. Seperti itu saja. Dan lalu saya akan memberikan simulasi web saya, cara kerja web saya. Di awal sini ada transisi teksnya. Kalau kita pencet bagian explore, di sini bisa di hover logonya, diklik. Ketika diklik akan berpindah ke bagian news. Bagian news yang sini. Ketika ini ada animated on scrollnya. Ini tadi yang menggunakan JS langsung keluar, bisa dibaca. Lalu simulasi eh, JavaScript filteringnya seperti ini. Ketika diklik trend, yang keluar hanya bagian trend saja. Yang living juga sama, runway juga sama. Menggunakan hover juga. Nah, jadi ketika diklik akan berpindah ke eh, website berita di luar eh, folder saya. Seperti itu. Lalu di bagian shop, tadi yang di atas ini yang menunjukkan navigasi
kemana kita ingin pergi menggunakan hover. Ada AOS-nya juga, dan ini langsung tersambung ke website e-commerce lain seperti misalnya ya seperti ini. Lalu di bagian about author atau tentang si penulis, ya tadi yang menggunakan shadow terlihat warna ungu, menggunakan button hidden dari JS-nya. Untuk bagian bawahnya terdapat map yang menggunakan iframe dengan embed map dari internet. Lalu di bagian eh, sini di bagian question box misalnya terisi langsung terkirim ke form sprint. Jadi si pembuat web boleh bisa langsung membaca, bisa langsung membaca message dari si pengguna. Lalu terakhir footer. Footer yang ini tadi misalnya saya pencet ini email, langsung terhubung dengan aplikasi atau software email yang pengguna biasa gunakan. Lalu akun sosial media, misalnya saya pencet YouTube, langsung terhubung dengan akun si pembuat web tersebut. Ada YouTube, Instagram, ada Facebook, ada link. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.